tim kuasa hukum Elsa Sarip ya. Kalau saya sebagai saksi aja. Ada Tio, Rizaldi, Marlina, dan Mila Carmila dan Denny. Kita resmi melaporkan ya di Polsek Menteng kejahatan yang dilakukan oleh Andi Ripaldi, Rita dan Ami. Mereka mengaku udah 5 tahun menyerang Ibu Elsa. Dan mereka dengan sadis ya, menteror, memaki-maki, menginginkan Ibu Elsa mati ya. Tepatnya tanggal 13 Desember Ibu Elsa Sarip ketika didatangi lagi oleh kelompok komplotan persekusi dan pemberontak yang namanya Andi Ripaldi, Ibu Elsa Sarip mengalami serangan jantung dan dirawat di Rumah Sakit Siloam. Dan mereka serang di Rumah Sakit Siloam ya, ini buktinya. Mereka serang, Ibu Elsa datang lagi ke sana, kemudian membuat kegaduhan. Ini ada Rita. Dan mereka menanyakan ke rumah sakit apakah Ibu Elsa ada di situ, yang namanya privacy. Tentu ada kerahasiaan daripada pasien. Tiba-tiba mereka mengirimkan kepada saya, kepada media, bahwa kita berita hoax. Ya. Hari ini dengan membawa bukti, membayar rumah sakit sampai ratusan juta untuk tindakan terhadap jantung Bu Elsa. Bukti-bukti lainnya. Dan mereka mengejar. Akhirnya Polsek Menteng menerima laporannya. Jadi kalau Polsek melakukan pengamanan terhadap rumah Bu Elsa, jangan sungkan-sungkan lagi, langsung tangkap Andi, Rita, dan Ami ya. Mereka sudah dijelaskan berkali-kali mereka salah alamat ya. Mereka harusnya kejar itu Sanjay, tapi mereka pergi menyerang Ibu Elsa. Jadi laporan ini kita minta kepada kepolisian untuk menindak tegas persekusi orang-orang yang berani yang mempermalukan model TikTok untuk live secara TikTok, secara live di televisi maupun di media sosial. Nah, bagaimana kalian semua siap untuk menyerang melawan Andi? Siap. Kita tangkap dia. Bang, itu yang di rumah sakit kejadian tanggal berapa, Bang? Yang di tanggal 14 ya, 13, 14, 15, 16. Dari hari Jumat Ibu Elsa dirawat di ruang ICU ya. Yang dimana itu adalah tindakan yang karena pengaruh tekanan dan berani mereka masuk. Mereka mengejek, menyerang polisi-polisi dari Polsek Menteng ya, dengan kata-kata yang tidak bermartabat. Kemudian mereka merasa mereka punya hak untuk berdemo dan hak untuk menagih. Padahal hukum di Indonesia tidak dengan cara seperti itu. Mereka sudah menempuh dengan upaya melaporkan pidana dan sebagaimana. Ya bagaimana kalau tidak nyambung? Bagaimana kalau mereka tidak pernah menyimpan uang ke Bu Elsa, tiba-tiba melaporkan Bu Elsa? Oke, ada yang tambahin? Silakan. Bang, kondisi Bu Elsa sendiri sejauh ini? Kondisi Bu Elsa masih di rumah sakit. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan bisa segera pulang. Kemarin abang menjenguk ya? Saya menjenguk ya di sana, dan Ibu Elsa dalam kondisi tidak boleh bergerak dan harus istirahat total. Ada obrolan apa bang ketika menjenguk? Ya, dia sakit dan tertekan gara-gara Andi Ripaldi dan Rita dan Ami, gara-gara hinaan dan hujatan mereka. Dan abang juga diminta untuk melaporkan oleh... Saya sebagai saksi, saya juga pelapor. Jadi di sini saya jadi saksi aja karena mereka menyampaikan informasi baik penyerangan kepada Ibu Elsa itu di rumah sakit itu adalah nih. Nah, jadi bayangkan saudara, mereka sudah tahu Ibu Elsa KO kena jantung, didoain mati, mereka kejar lagi di rumah sakit. Nah, ketika diamankan, jangan sampai mereka ribut, dibilang gak ada, mereka umumkan kita berbohong. Gitu. Ya, siap-siap saja kalian. Saya minta agar Polsek jemput. Mereka ini adalah calon pembunuh-pembunuh yang mematikan. Penjahat-penjahat yang akan membunuh, memprovokasi, persekusi. Pasalnya sendiri pasal berapa Pak? Ya, mulai pasal pengancamannya, pasal juga ada memasuki perkarangan, nah, kemudian ancaman teror, pencemaran nama baik,
fitnah. Kalau memang bisa ada pasal membunuh orang sampai sakit jantung pun kita masukin gitu. Tapi yang kita bahas hanya itu yang mungkin. Berarti ada berapa pasal tuh Bang? 3 atau 4 pasal. Ancamannya sendiri Bang? Ancaman hukumnya kalau pencemaran bisa 4 tahun. Kalau pengancamannya memasuki perkaranya hampir 1 tahun. Dan yang penting bagi kami adalah pasal tersebut bisa ditahan. Bisa ditahan. Bang, itu ke rumahnya berapa kali Bang? Yang Mereka ngakunya 5 tahun. Dan hampir tiap minggu mereka datang. Termasuk di rumah Farhad Abbas. Ya, itu cuma masuk pekarangan apa ada ancaman juga? Bang, masuk dari luar? pekarangan udah ada polisi pun polisi diusir sama mereka. Mulai udah kurang ajar sekali. Silakan ngomong dia. Ya, pada dasarnya Ibu Elsa sangat dirugikan sekali dengan apa yang dilakukan oleh saudara Andri Rifaldi beserta kawan-kawannya. Jadi sekarang saya sebagai kuasa hukum dari Ibu Elsa melaporkan di Polsek Menteng hari ini. Itu aja. Ada motif apa sih? Maksudnya ada penyangka nggak maksudnya sampai segitu dengan Bu Elsa apa sebenarnya? Saya juga kurang tahu itu permasalahan yang dibilang Bang Farah tadi salah alamat kalau saya bilang itulah intinya. Berarti Ibu Elsa tidak mengenal sama Tidak dan tidak mengetahui, dia cuma bolak-balik intinya gitu doang. Yang mengganggu, jelas mengganggu. Bang, di dalam mungkin ada saran atau pesan gimana dari Pak Polisi? Mungkin ada saran hukum mungkin? Ya ini laporan sudah hari ini kita buat. Ya tunggu aja prosesnya berlangsung. Dia secepatnya mudah-mudahan Polsek Menteng, Kapolsek juga segera memprosesnya. Bang, kan ada rencana bahwa Pak Vidi sendiri mau ada mediasi dengan Bapak Andi dan Ibu Rita. Ini mungkin tanggapannya seperti apa sih Bang? Kalau dari Pak Vidi ya, itu mungkin caranya tersendiri, tapi saat ini Bu Elsa ya melaporkan karena kemarin ada perilaku mereka di rumah. Berarti memang ini dua apa ini ya berbeda ya, dua arah yang berbeda. Oke. Oke, mungkin Bang Rizaldi ada yang mau ditambahkan? Ya, kita minta kepada kepolisian Polsek Mampang untuk secara tegas menindak Menteng, Bang. Menteng ya. Ya, kita minta kepada kepolisian Polsek Menteng untuk menangkap Andri Rifaldi dan kawan-kawan ini karena telah meresahkan Bu Elsa dan Pak Farhad ini. Dia nagih-nagih tanpa dasar, tanpa bukti, kita laporin fitnah dan pencemaran nama baik sekaligus untuk pasal pemerasan dengan ancaman pasal 369 KUHP. Tapi background Andri Rifaldi sendiri apa ya? Background Andri Rifaldi, dia dari LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Dia diberikan korban juga kah? Dia diberikan kuasa oleh Sanjay Kamal Karmini Karajan kepada Andri Rifaldi untuk menagih dana titipan, padahal dana titipan tersebut adalah tidak benar. Gitu. Dan Bu Elsa sama sekali tidak menerima dana titipan tersebut. Uang tersebut merupakan jasa lawyer untuk pendampingan hukum kasus Memiles gitu pada tahun 2019-2020. Dan sekarang Andri Rifaldi banyak laporan polisi, tidak hanya di Polsek Menteng, tapi juga Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Utara. Kita akan kepung Andri Rifaldi sampai ditangkap. Mungkin untuk yang kali ini boleh disebutkan pasalnya berapa aja, lalu masa hukumannya yang mungkin nantinya. Pasal yang kita laporin yang pertama adalah pasal fitnah, yaitu pasal 311 KUHP. Yang kedua pasal 369 KUHP pemerasan dengan ancaman. Yang ketiga pencemaran nama baik, dan pasal 167 ayat 1 KUHP tentang memasuki pekarangan orang lain. Ini Bu Elsa sendiri udah masuk berapa hari nggak boleh Bang di rumah sakit? Sampai dari hari Jumat. Dari hari Jumat. Nah, kondisinya mulai membaik kah atau masih? Ya masih perlu perawatan intensif. Jadi memang masih harus ada pemantauan lah dari dokter. Mungkin dari pihak keluarga ada nggak sih Bang buat pengamanan nih, karena kan para korban UMKM ini juga menyerang ke rumah sakit ya, terutama seperti itu. Ini gimana Bang dari pihak keluarga? Dari pihak keluarga sih sekarang ibaratnya sudah berkoordinasi juga sama rumah sakit supaya tidak mengizinkan jika ada orang-orang yang mengaku-ngaku UMKM tersebut datang untuk mencari Bu Elsa. Itu aja sih saya rasa.